Shalom, selamat pagi jemaat sejahtera. Saya percaya bahwa kita semua pagi hari ini diberkati dengan berkat kesehatan sehingga kita boleh bersama-sama beribadah, menaikkan pujian kita bagi Tuhan. Satu pujian yang akan kita naikkan adalah yang terutama di dalam hidup kita adalah meninggikan nama Yesus. Haleluya.
Kami siap memuji dan mengagungkan Engkau. Engkau memberkati kami semua. Berkati sidang jemaat-Mu yang saat ini sedang beribadat di rumah mereka masing-masing. Biarlah hadirat-Mu pun turun atas mereka. Seperti Engkau hadir di tengah kami pagi ini di gereja. Terima kasih Bapa yang baik. Memberkati kami semua yang bertugas pagi hari ini. Memberkati hamba-hamba-Mu yang Engkau juga sudah percayakan untuk mewartakan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan mulai ibadah ini dengan menyebut nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita pagi hari ini, kita akan masuk ke hadirat Tuhan dengan membawa hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kita akan pujikan satu pujian, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selama masa pandemi sekitar 7 bulan, pernahkah saudara merasakan kasih setia Tuhan atau kebaikan Tuhan yang berlaku atas kehidupan kita? Saya percaya saudara pasti pernah merasakan bagaimana kebaikan Tuhan berlaku atas hidup kita. Puji Tuhan. Pagi ini mari kita pujikan Tuhan Yesus baik. Dia selalu baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Berkati hari
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah firman yang berkuasa bagi kita. Firman Tuhan yang menentukan kehidupan kita. Dia akan memberi kekuatan kita, Dia akan memberi penghiburan bagi kita, dan Dia yang akan memberikan kepada kita damai sejahtera. Mari kita akan pujikan satu pujian, ku yakin saat kau berfirman. Haleluya. Amin Yesus. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Amin. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi pujian-pujian iman ini. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Kami sudah mengagungkan Engkau melalui pujian. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu adalah firman yang berkuasa. Engkau akan memberkati kami dengan firman-Mu. Berkata-katalah Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkannya. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan mewartakan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang diberitakan itu semua berasal daripada Engkau. Setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya itu adalah perkataan-Mu yang akan membangun kami, memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih. Kami menyerahkan ibadah ini sampai pada akhir nanti hanya di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan. Di dalam pertemuan di mana kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan saudara hati ini untuk sedikit mendengar apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam
kehidupan saudara dan saya. Kita akan bersama-sama, saudara, mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan sebuah judul yaitu korban yang hidup. Maaf saudara. Di dalam Mazmur 118 ayat 26, 27, 28 dan ayat 29, di situ dikatakan seperti ini. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia yang menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku, Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara yang kekasih, untuk menjadi korban yang hidup, kata atau dilihat dari perikop atau judulnya, Mazmur 118 ini mengatakan kata-kata yang tentang nyanyian puji-pujian. Terutama kita baca mulai dari ayat 1 dari Mazmur 118 ini berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kemudian kita baca yang tadi saudara dalam ayat 26, 27 sampai 29, di situ dikatakan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bahkan di dalam ayat 29 dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji Tuhan. Saudara, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Orang yang datang kepada Tuhan, orang yang tinggal di dalam Tuhan, yang diam dalam rumah Tuhan, yang tertanam. Seperti saudara bisa baca di dalam Mazmur bahwa ia yang tertanam di pelataran Allah, dia akan seperti pohon zaitun, dia akan bertunas, ia akan ada di dalam rumah Tuhan. Mari kita akan melihat saudara, bagaimana untuk menjadi korban yang hidup itu. Sebab untuk menjadi korban yang hidup, kalau saudara melihat dalam ayat 27 dari Mazmur 118 ini, di situ dikatakan saudara, Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali dalam tanduk-tanduk mezbah. Saudara, saya ingin pada pagi hari ini berbicara tentang korban yang hidup. Korban yang hidup itu adalah jiwa yang berserah. Contohnya, pada waktu Abraham mengikat Ishak, saat itu Abraham sedang melakukan kehendak Tuhan. Ia mengikat Ishak dengan tali di atas mezbah. Dan Ishak diam tanpa mengadakan perlawanan. Kita pun saudara bisa baca itu di dalam Kejadian pasal 22 ayat 9.
kita pun demikian. Kalau kita mau menjadi korban yang hidup, harus ada tali-tali yang mengikat kita dan tanpa perlawanan di dalam pekerjaan yang Tuhan kerjakan sebagai orang yang mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Pagi ini saya akan berbicara, saudara, ada 4 hal yang saya akan katakan kepada saudara. Yang pertama yaitu untuk menjadi korban yang hidup, kita harus mempunyai kekudusan. Kekudusan itu ada, ya saudara, di dalam kehendak Tuhan. Ya, Mazmur pasal 40 ayat yang ke-9, di situ dikatakan, aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Saudara lihatlah bagaimana Mazmur ini mengatakan adalah satu kesukaan kalau kita mau melakukan kehendak Allah. Dan itu kenapa dia mau melakukan itu? Karena dia simpan, saudara, Taurat Tuhan di dalam dadanya untuk menjaga supaya dia hidup di dalam kekudusan. Oleh karena itu betapa pentingnya, saudara, menyimpan Taurat atau firman Allah di dalam hidup kita sebagai pengingat supaya kita selalu hidup dalam kekudusan. Bagian B, saudara, kita minta kepada Tuhan supaya kekudusan tubuh itu, ya saudara, seluruh hidup kita, ya, lahiriah kita dari ujung rambut sampai telapak kaki, saudara, biarlah itu menjadi kudus. Sesuai dengan ayat yang tertera di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Di situ dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi saudara, kita melihat kalau kita mempersembahkan hidup kita menjadi korban yang hidup dan kudus, saudara, itu adalah ibadah yang sejati. Bagian C, saudara, kekudusan masa depan. Di dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6, di situ dikatakan, saudara, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa bagi orang yang mau, saudara, menjadi korban yang hidup dan kudus? Saudara, dia sepanjang masa itu, saudara, dia akan diam dalam rumah Tuhan. Dia tidak akan melakukan keluar dari kekudusan sepanjang masa. Artinya masa depan saudara, bagi saudara-saudara yang masih muda, masih terlalu panjang perjalanan Anda. Perjalananmu masih panjang. Dan saudara, kalau mau supaya kebajikan Tuhan dan kemurahan Tuhan itu menyertai, marilah kita mau terus tinggal dalam rumah Tuhan sebagai korban yang hidup dan berkenan. Selanjutnya, saudara, korban yang hidup itu adalah hidup yang berserah kepada Tuhan. Di dalam apa, saudara? Dalam ketaatan. Tadi dalam kekudusan, sekarang dalam ketaatan. Saudara, ketaatan itu bukan kelihatannya besar gitu ya, saudara. Tapi mulai dari yang kecil. Ada kata-kata yang berkata, setialah
kepada perkara yang kecil. Saudara, kadang-kadang di dalam pergaulan, di dalam rumah tangga, di dalam perjalanan hidup ini, kata-kata bohong itu kayak kecil. Gak apa-apa bohong, sedikit gak apa-apa. Padahal Tuhan mau supaya kita setia dari perkara yang kecil. Sebab apa saudara? Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11, di situ dikatakan, dalam hatiku aku mau menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi kita melihat saudara, supaya aku tidak berdosa kepada Tuhan. Saudara, simpanlah janji-janji Allah itu dalam hidup saudara. Karena janji Allah itu apa saudara? Setia dari yang kecil. Tuhan akan mempercayakan yang besar. Kalau kita saudara tidak keluar dari aturan. Sebab Tuhan berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Banyak sekali janji Tuhan itu. Lebih dari 3.000 saudara. Wow, saya mengucap syukur, saya mempunyai janji Tuhan yang meneguhkan, menguatkan dan menolong dalam perjalanan hidup ini. Dikatakan supaya aku tidak berdosa. Dijauhkanlah hidup kita dari dosa-dosa yang begitu banyak di dunia ini. Apalagi di masa saudara corona ini, saudara. Banyak sekali orang yang berusaha untuk keluar dari hidup yang baik ini. Artinya menjadi taat. Taat kepada pemerintah, taat kepada orang tua, taat kepada peraturan-peraturan. Jarang sekali orang mau mengikuti itu. Tapi puji Tuhan, pagi hari ini saudara yang datang bersama-sama kita menerima kata-kata taat ya kepada Tuhan. Taat untuk menyimpan firman Allah di dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara. Berikutnya, taat kepada siapa lagi? Kepada pemimpin. Pemimpin rohani. Siapakah pemimpin rohani kita? Pemimpin rohani saudara. Saudara, kalau di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, saudara kita mempunyai pemimpin. Pemimpin kita adalah Tuhan. Pemimpin kita adalah Dia yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi Tuhan juga mempunyai pemimpin di dunia ini. Sama seperti gembala memelihara dombanya. Dan gembala itu adalah siapa saudara? Saya percaya Tuhan percayakan di sini ada banyak hamba-hamba Tuhan yang selalu memperhatikan saudara. Dikatakan di dalam Ibrani pasal 13 ayat 17. Taatilah pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi saudara, kalau saya perhatikan selama ini ya, saya perhatikan saudara-saudara semua ya, jemaat Tuhan GPDI Sejahtera, mulai dari anak sekolah minggu sampai tunas remaja-remaja, pemuda, bapak ibu semua, saya boleh acungkan jempol karena saudara menghormati pemimpin yang berjaga-jaga atas jiwamu. Maksudnya apa saudara? Kalau ada pernikahan, kalau ada ucapan syukur, penyerahan anak, baptisan air, dan lain sebagainya.
pasti saudara akan diatur dengan baik. Sebab pemimpin itu berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab. Saudara percayalah bahwa kami sebagai pemimpin, kami akan selalu berusaha memberi yang terbaik bagi saudara. Ya, yang tidak bisa beribadah di gereja, ya, saudara bisa beribadah di rumah. Yang rindu untuk bersilaturahim, bersama-sama bertemu, bertatap muka, silakan datang pada hari Minggu pagi, sore hari ada. Puji Tuhan, ini adalah tanda. Walaupun kita tidak bisa bersentuhan, bersalam-salaman, tapi hati saudara dan saya menjadi satu di dalam Tuhan. Dan ini membuat kami melayani Tuhan dengan gembira. Saya sangat berterima kasih dengan adanya multimedia. Saya selalu ucapkan ini karena mereka itu saudara salah satunya penyambung dari kerohanian. Setiap pagi saya sering melihat ada saudara, ada renungan pagi. Ya, bagi anak sekolah minggu walaupun banyak terganjal, saudara masih ada taman ceria atau taman GPDI sejahtera, ya, bagi anak-anak, taman anak-anak GPDI sejahtera. Saudara, kita berusaha sebagai para pemimpin. Dan selanjutnya saudara, ketaatan kepada firman Tuhan, ketaatan kepada pemimpin dan juga kepada Roh Kudus. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 30. Kalau saudara membaca di dalam ayat-ayat itu, dituliskan demikian. Ketaatan kepada Roh Kudus. Di Efesus ini, saudara dikatakan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara, pekerjaan dari Roh Kudus itu mengingatkan kita, ya, mengajar kita. Saudara, membawa kita kepada seluruh kebenaran. Tapi ada saudara orang-orang yang mendukakan Roh Kudus itu dengan menghujat. Firman Allah katakan menghujat Roh Kudus itu tidak ada pengampunan. Oleh karena itu mari kita selalu merasakan bahwa saudara, Roh Kudus yang sudah dicurahkan itu, dia akan bergerak di tengah-tengah kita. Pekerjaan Roh Kudus tidak akan pernah terbatas. Siapa saja yang pagi hari ini duduk dan mendengarkan firman Tuhan, saudara tahu Roh Kudus itulah yang sedang mengajar saudara, memimpin dan memberitahu. Saya berterima kasih bahwa Roh Kudus dengan kuasanya itu masih tetap ada dan selalu ada sampai kapanpun. Puji Tuhan. Saudara, bagian yang berikutnya saudara, di dalam tali-tali yang lain yang harus mengikat kita, saudara. Jadi tali itu bukan satu kali ya. Waktu Ishak saudara akan dipersembahkan oleh Abraham. Dia menali Ishak berulang-ulang. Tapi tidak ada perlawanan dari Ishak. Saudara, luar biasa. Penyerahan yang begitu hebat yang terjadi atas anaknya. Saudara, di dalam kata-kata berikutnya saudara, dikatakan kita akan baca di dalam 2 Petrus 3 ayat 1 dan ayat 2. Kita akan coba membacanya. Saya rindu sekali saudara membaca ayat ini. Ayat yang kita baca dalam 2 Petrus 3 ayat 1 dan 2. Di situ dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh
peringatan-peringatan. Ayat 2 dikatakan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingatkan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Saudara, kita lihat yang ketiga, mezbah Tuhan. Ketaatan di atas mezbah Tuhan tentang peringatan yang sering kita abaikan. Ya saudara, dikatakan supaya kita mengingat perkataan-perkataan dahulu para nabi-nabi, rasul-rasul, dan perintah Tuhan, dan apa yang dikatakan oleh juru selamat. Nah inilah saudara, kita harus taat apa yang sudah dikatakan sejak dahulu. Dan yang terakhir saudara, bagaimana di dalam 2 Petrus 3 ayat 17. Di situ dikatakan, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Jangan terseret, katanya. Lalu ayat yang ke-18, di situ dikatakan, saudara-saudara, supaya kita mempunyai ketetapan hati dan bertumbuh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara, ketetapan hati ini supaya kita tidak bercacat, tidak bercela. Menurut 2 Petrus 3 ayat 14, kita jangan sampai ada cacat dan celah. Lalu dalam 2 Petrus 3 ayat 18 dikatakan, mari kita bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara, mari kita akan bertumbuh dalam kasih karunia, dalam kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Inilah saudara yang disebut firman Tuhan pada pagi hari ini. Korban yang hidup. Kita serahkan hidup kita, biarlah tali-tali itu mengikat kita. Bukan berarti kita tidak bisa bebas merdeka, tetapi kita mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Sebagai penutup saudara, kalau kita sudah berserah, apa yang akan kita dapatkan? Saudara, dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-12 di Mazmur 118 ini, di situ dikatakan, dalam kesesakan kita berseru, Dia akan menjawab. Tidak perlu takut karena Tuhan ada di pihak kita. Perlindungan Tuhan bukan dari manusia atau orang-orang yang berkedudukan. Saudara, perlindungan Tuhan akan menyertai saudara dan saya. Musuh-musuh kalaupun dia datang, hendak memukul mundur, kita akan bisa melawannya. Walaupun musuh itu merupakan seperti lebah yang begitu banyak, tidak perlu takut. Saudara bisa baca itu di dalam Mazmur pasal yang ke 118 ayat yang ke 5. Di situ dikatakan apa saudara? Dia berkata demikian. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dan memberi kelegaan. Bukankah itu jaminan bagi saudara yang berserah menjadi korban yang hidup dan kudus? Lalu dikatakan juga, Tuhan itu di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku dan akan memandang rendah
mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada bangsawan dan lain sebagainya. Marilah saudara, pagi hari ini berserahlah kepada Tuhan. Biarlah tali-tali yang mengikat saudara sebagai korban yang hidup. Dia akan menolong. Bukankah itu satu sukacita yang besar bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus yang memberkati saudara pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Dia sangat baik untuk saudara dan saya. Haleluya. Puji Tuhan. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saya percaya bahwa saudara sudah mendapatkan sesuatu yang saudara akan bawa sepanjang minggu ini. Karena kita tahu firman Tuhan itulah yang menjadi pertolongan dalam perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, akhir dari firman Tuhan atau khotbah atau renungan yang sudah saya bagikan, kita akan menyanyikan lagi lagu yang terutama di dalam hidup ini.
Kami boleh katakan pada pagi hari ini bahwa di dalam segalanya kami mau berserah dan mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Itulah yang terutama di dalam hidup kami. Setiap telinga yang mendengar firman-Mu, setiap saudara-saudari kami, setiap jemaat yang duduk mendengarkan firman-Mu, Tuhan, kami percaya mereka mempunyai berkat tersendiri. Sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang lapar dan dahaga, maka Tuhan sudah menjamu. Sehingga mereka boleh pulang dengan kepuasan, boleh berdiri dengan kepuasan, boleh berjalan dengan kepuasan sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini tentunya dengan kuasa kemenangan yang daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa, menerima berkat, dan kita akan menutup ibadah kita ini dengan lagu Bapa Terima Kasih. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas, puji Tuhan, daerahku. Dengan iman kita katakan haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Di penghujung ibadah ini Tuhan, kami berdoa Engkau melawat seisi dunia ini Tuhan. Seperti Engkau memberikan kasih setiamu yang luar biasa, sehingga Engkau menjadi korban agung bagi kami. Sedemikian rupa pengorbananmu, maka mari Tuhan, melalui kasih-Mu yang besar, kami berdoa, biarlah COVID-19, Corona ini dapat dihalaukan Tuhan Yesus. Kami berkemenangan bersama-sama dengan Engkau. Bapa, kami berdoa, biarlah setiap pribadi dikuatkan, dihiburkan, bahkan berkemenangan. Tuhan Yesus, kami berdoa, segala sakit penyakit yang menimpa setiap orang karena
situasi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menyembuhkannya, Engkau memulihkannya, Engkau mengkuatkan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk Indonesia Tuhan. Di mana hari-hari ini banyak tantangan dan halangan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Engkau memakai pemerintahan kami Tuhan. Dari wakil-wakil rakyat, presiden, menteri, gubernur, wali kota, Tuhan Yesus, bupati, sampai kepada camat, RT, RW, Engkau memberkati Tuhan. Karena Indonesia adalah bagian berkat Tuhan bagi bangsa ini. Dan kami boleh melihat ketentraman dan kesejahteraan kota kami ada di dalam kehendak Tuhan. Ampuni dan Tuhan Yesus ampuni atas segala kelemahan yang kami perbuat di hadapan Engkau. Pulihkan bangsa ini, kuatkan bangsa ini, berkati bangsa ini. Dan kami boleh melihat kemuliaan Allah dinyatakan dan kami mengucap syukur. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar rumahmu. Diberkatilah kesehatanmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Ilahi, terlimpah atas kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Bapa,